Alright, selamat petang kawan-kawan semua. Hari ini 20 hari bulan 11, petang sudah, pukul 6 petang. Saya memandu ke Bangsar South sebenarnya untuk pick up ataupun mengambil wife saya. Hari ini seperti biasa hujan ataupun ya baru saja hujan tadi. Setiap petang hujan di KL dan hari ini dia minta ambil. Oke, jadi kita akan teruskan perjalanan sambil saya bercerita, sambil kamu melihat apa yang terjadi ataupun bagaimana keadaan jalan raya KL, geng. Sekitar masa ini pukul 6 sehingga mungkin pukul 7. Oke. Saya masih di jalan kecil. Saya ikut highway untuk ke Bangsar South. Alright, lebih cepat. Dan saya masih di jalan kecil sekarang. Kalau kamu tengok keadaan sekarang, trafik dia tidak jam, tidak juga jam, sebab kebanyakan orang di KL masih lagi work from home, kerja di rumah, masih lagi musim PKPB sekarang. Kita berada di saya sebenarnya di Ceras, dan kita sekarang berada di dekat dengan jalan Jalan Batu 9 Ceras. Oke. Oke, kita teruskan perjalanan. Ini kawasan perumahan, dan kalau kamu tengok di depan ada lagi bangunan yang sedang dibina. Jadi saya boleh jangkakan 1 tahun atau 2 tahun selepas ini keadaan ini bertambah lagi jam lagi. Alright. Banyak kereta. Tapi kalau saya bandingkan kereta ini, jumlah kereta ini sekarang dengan masa-masa biasa, bukan PKPB, ini kira lancar nih kereta nih, tidak jam nih. Kalau hari-hari biasa nih, bukan PKPB, tidak boleh bergerak kamu. Daripada pukul 4 petang lah sampai pukul 9 malam, kamu tidak boleh bergerak lah. Kalau kamu jalan-jalan di intercity, maksudnya di kawasan bandaraya, memang kamu tidak boleh bergerak sebab jam dia melampau. Tapi mujurlah, musim PKPB ini macam jam dia kurang, sebab memang banyak pejabat-pejabat yang tutup, bekerja di rumah, saya tidak perlu keluar untuk bekerja. Alright, saya berada di jalan Batu 9 Ceras. Di depan adalah simpang saya akan masuk highway, Lokyu. Oke. Untuk pengetahuan kamu, highway Leburaya Lokyu ini, saya rasa leburaya yang paling pendek di KL, yang setahu saya lah. Jarak dia hanya mungkin saya rasa kurang daripada 4 km. Hanya 3 km saja highway ini. Tetapi dia mempunyai tol. Alright, kamu lihat di sana nama dia Plaza Tol Lokyu.
Dan jalan raya ini bukan di mana, di atas tanah, tetapi di atas sebenarnya. Dia sebenarnya flyover yang panjang. Tol dia RM2 sekali masuk. Maksudnya setiap kali kita lalu ini tol, kamu akan bayar RM2 lah. Dan sepanjang Lebuh Raya ini mungkin 3 km, 4 km maksimum, dia bukan di permukaan bumi, dia di atas sebenarnya. Dia flyover yang panjang lah, yang jauh. Kamu tengok macam kita di atas tanah, tapi sebenarnya tidak. Kita sebenarnya di atas. Ada lagi di atas saya, ada lagi di bawah saya. Jadi, itulah keadaan jalan raya yang berlapis-lapis di sini. Jalan raya ini ataupun Lebuh Raya ini, Lokyo ini baru lagi, kurang daripada 8 tahun. Ini untuk kereta orang-orang dari Sungai Besi, Damansara, Shah Alam untuk ke Panan Indah, Panan Jaya di sana belakang saya. Oke. Satu lagi Lebuh Raya yang sedang dibina, kamu tengok di depan saya. Itu kita sudah di atas. Kita mungkin 40 meter dari permukaan tanah. Ada lagi jalan raya, tengok di depan tuh. Ini berlapis lagi. Ini lagi tinggi lah. Itu daripada Sungai Besi ke saya rasa saya tidak pasti di mana dia tuju, tapi saya rasa dia menuju ke apa itu, main city ataupun ini pusat bandar. Alright. Sebelum ada Lebuh Raya atas nih, semua daripada Sungai Besi, daripada mana-mana di luar sana masuk ke KL melalui jalan kecil di bawah. Jadi kamu bayangkan sesak. Dengan ada jalan raya ini yang kira bypass saja, pendek saja, tetapi dia telah bypass semua jam-jam yang adalah di bawah. Jadi membantulah, walaupun kamu kena bayar RM2 setiap kali kamu masuk. Bayangkan RM2. Lebuh Raya di KL berbayar nih, geng. Alright, kenapa ini? Ada eksiden? Macam ada eksiden lah. Atau apa ini? Ada polis. Alright, kamu nampak bangunan yang di depan tuh, yang tinggi, sedang dibina, pesat dibina. Itu adalah PNB 118, akan menjadi bangunan yang tertinggi di Malaysia pada tahun berapa? Tahun 2024. Dan ia juga merupakan bangunan kelima tertinggi di dunia, melebihi 600 meter, geng. Maksudnya tinggi bangunan itu melebihi setengah kilometer. Bayangkan. Jadi kita tunggulah, sedang pesat dibina, terberhenti-henti lagi dulu gara-gara COVID. Tapi sekarang kerja diteruskan. Alright, jalan raya ini adalah menuju ke Jalan Duta. Kalau kamu tengok di sebelah kiri skrin kamu, itu adalah istana, lokasi istana lama. Tapi sekarang dia sudah menjadi museum lah, menjadi pusat lawatan. Tetapi sekarang masih ditutup karena ini pandemik. Dan istana baru berada di dekat dengan jalan, atau jalan mana itu, Jalan Duta kah sana. Alright. Oke, sekarang saya
memasuki satu lagi lebuh raya yang lain yang diberi nama Lebuh Raya Syed Putra. Alright, Syed Putra ini kalau kamu jalan terus, kamu akan ataupun jalan ini bersambung dengan Lebuh Raya wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi confused juga bageng. Jalan hujung jalan lain lagi nama dia. Kalau jalan terus lain lagi nama dia. Kau tidak tahu di mana dia bertukar nama. Saya pun confused. Alright, jalan ini adalah jalan utama dahulu pada suatu ketika dahulu sebelum ada jalan lain untuk pergi ke Shah Alam, Klang dan di Port Klang di sana lah. Tapi sekarang sudah banyak jalan pergi sana. Jalan ini dulu bertol, tetapi sekarang free sudah, tidak ada. Dan kalau kamu tengok jalan raya sekarang keadaan tidak juga jam seperti yang saya katakan tadi. Kalau ataupun musim PKPB ini keadaan trafik di sekitar Kuala Lumpur tidak begitu melampau lah jam dia. Hari-hari biasa kalau bukan PKPB ini, di mana-mana kamu driving di sekitar intercity di dalam bandar, kawasan bandar, kamu tidak boleh bergerak dengan laju sebab jam. Ada juga pula kebaikan nih perintah pergerakan ya kan. Dan kebanyakan office pun diperintah untuk tutup yang tidak relevan ataupun tidak yang boleh bekerja di rumah. Hanya beberapa sektor saja yang kena kerja di office. Alright, terus berjuang sambil menjaga kesehatan, stay safe selalu. Alright, nah di sini ada agak jam sedikit lah, bukan juga jam nih. Kira bukan jam nih. Kira slow saja. Alright. Kalau kamu pernah pergi KL dan kamu pernah melawat satu shopping mall yang popular, yaitu Mid Valley ataupun orang panggil Mega Mall, ada di depan. Jadi kamu yang sudah biasa di KL tahu nih jalan kan, Jalan Syed Putra. Di sebelah kiri screen kamu adalah kawasan perumahan Seputeh, dan di sebelah kanan adalah Bangsar. Saya pergi ke Bangsar South, yaitu di depan. Yang itu Bangsar Utara yang di sebelah kanan saya. Kalau kamu datang melawat KL dan kamu mau tengok street food yang terbaik lah, kamu pergi Bangsar. Banyak di sana Bangsar street food, geng. Kalau di KL, kalau orang tanya apa makanan sedap di KL, jangan sebut yang makanan hotel, yang 5 star restaurant. Tidak. Makanan paling sedap di KL adalah street food. Saya kasih tahu kamu. Kalau kamu mau datang KL semata-mata untuk merasa makanan hebat ya, go for street food. Jangan pergi masuk restoran yang mewah, yang berhawa dingin, hotel-hotel 5 bintang. Tidak. Sama saja. Sama saja makanan dirang. Kalau kamu pergi ke street food, and then that's the heaven of food. Kamu boleh sampai pagi lah. Sampai pagi kamu makan. Dan street food di sini sampai pagi. Okay? This city is never sleep. Dia tidak pernah tidur, geng. Malah ada street food di sini yang hanya bermula pada waktu malam. Pukul 8 malam bermula, dan pukul 5 pagi dia akan tutup. Oke, sekarang ini sangat penting sebab ini adalah pertukaran nama highway. Sekarang sekejap
sekejap. Kita masih di Syed Putra. Sekejap. Sekejap. Alright. Sekejap. Oke, di sebelah kanan kamu adalah Mid Valley, ha? Mid Valley. Mid Valley adalah satu daripada, bukan lagi satu, mungkin shopping mall yang saya rasa bagi judgement saya paling besar di Malaysia. Kalau kamu pelan-pelan jalan di dalam, kamu tidak akan boleh habiskan dalam sehari. We have entered highway, federal highway, adapun Lebuh Raya wilayah persekutuan. Ini adalah area Bangsar South, dan saya kena ambil simpang yang paling kiri, pertama kiri. Highway ini kalau kamu jalan terus, kamu akan tembus ataupun kamu akan tembus sana apalah, pergi Shah Alam, Klang, tapi mesti banyak kereta tu sekarang, jam tu. Alright, kita teruskan. Ini adalah jalan simpang kecil menuju ke Bangsar South. Okey, mari kita cerita pasal Bangsar South. 15 tahun dahulu sebelum hari ini, Bangsar South adalah hanya satu kampung yang kecil saja, dan nama dia sebenarnya yang original ialah Kampung Kerinci. Right? Ia sebuah perkampungan yang kecil saja. Okey, Kampung Kerinci. Saya selalu datang di sini dulu sebelum adanya bangunan tinggi-tinggi ini, sebelum telah diusahakan, didevelop oleh pemaju. Saya selalu datang di sini, jumpa kawan saya, kami main futsal, ada apa ini, gelanggang futsal di sini. Satu perkampungan yang kecil saja, tidak ramai kereta, tidak sibuk, tidak jam. Tapi sejak 15 tahun yang lalu, apabila mereka develop ini tempat, wow, menjadilah satu tempat yang elit, yang premium bagi pejabat-pejabat. Di sini ada mereka bina hotel, mereka bina kondominium, perumahan-perumahan yang mewah-mewah, bangunan pejabat-pejabat yang mencakar langit. So bayangkan penambahan pelawat di sini setiap hari menjadikan dia sesak, dan nama dia pun Kampung Kerinci telah ditukar kepada Bangsar South, sebab mungkin Kampung Kerinci ini tidak ada komersial. So mereka terpaksa tukar kepada nama yang lebih megah lagi, yaitu Bangsar South. Tapi memang kawasan ini adalah Bangsar, kawasan selatan. Okey. Dulu di Bangsar South ini hanya satu bangunan yang megah berdiri, satu-satunya yang megah berdiri di sini ialah bangunan Radio TV Malaysia, RTM. Hanya itu sahaja bangunan yang ada di area sini. Tapi sekarang lihat, RTM pun kamu tidak tahu sudah di mana. Bangunan RTM sudah menjadi kerdil di antara bangunan yang megah-megah di sini. Okey, kalau kamu suka tengok TV1, TV2, di sinilah pusat dia tu. Ada bangunan dia di depan. Kamu tidak boleh nampak sudah. Saya pun tidak nampak sudah di mana. Dulu hanya itu bangunan yang kamu boleh nampak. Sekarang mana sudah? Bangunan ataupun kawasan ini sudah menjadi bandaraya. Alright, mana saya punya wife ini? Sekarang adalah proses mencari wife. Itu nah wife saya. Proses mencari wife. Itu dia. Ini pejabat dia, vertical. Alright.
Hai seksi. Deh. First class sambil kode. Alright. Hey darling, hi to all my friend. Hi all. Hi people. Alright, saya berceloteh kah sejak dari tadi. Sudah tuh berapa menit sudah tuh. Apa berceloteh? Betul kata perkataan. Alright, oke, kembali pada cerita Bangsar Saud. Di sini juga seperti yang saya katakan tadi, ini adalah kawasan pejabat yang premium lah. Kalau kamu ditanya mana kamu kerja dan jawaban kamu di Bangsar Saud, memang orang bilang wow. PM building. Ya, kamu kerja di Bangsar Saud. Nah, begitulah kan orang apa tuh? Orang bilang sebab Bangsar Saud ini kira elit ataupun pejabat-pejabat yang premium lah, yang besar-besar. Oke. Di sini juga ibu pejabat kepada Alibaba, yaitu dimiliki oleh Jack Ma. Okay? Jadi bayangkan kalau Jack Ma melewat Malaysia, sinilah pejabat ya. Sana tuh, mana pejabat itu di belakang kan? Iya, di pejabat Sebelah, tower ya. sebelah. Jadi untuk merangkum cerita Bangsar Saud, saya boleh katakan bahwa walaupun pembinaan di sini memberi faedah, manfaat kepada para pekerja, para pencari rumah dan para businessman, tetapi pada waktu yang sama ia juga telah mengakibatkan satu keburukan sebab development yang melampau, yaitu kesesakan jalan raya dan kesesakan apa-apalah yang sesak. Kalau kamu nampak sekarang kereta parking di mana-mana di jalan raya, di mana kawasan yang luas pun parking sudah, so jelek lah nampak. Sebab kamu bayangkan kalau satu rumah dibina, right, berapa orang, macam kondominium lah, 2 bangunan, berapa penghuni kamu rasa yang datang sana dan berapa kendaraan yang akan bertambah. Semakin lagi office, hotel, kamu boleh bayangkan. Jadi saya sebagai wakil rakyat jadi itulah kesimpulan saya. Kesimpulan saya ialah saya harap sebenarnya kalau developer ini tidak begitu rakus. Developer di KL ini rakus bah, macam asal apa ini pantang nampak tanah luas ataupun tanah kosong, walaupun kecil saja, dorang buat rumah sudah. Walaupun sesak kecil saja ruang dia. Oke, macam yang terjadi di dekat dengan rumah kami, ada satu kawasan yang kecil, berapa meter saja tu deh, macam suku padang bola sepak saja. Bayangkan suku padang bola sepak, mereka boleh, dan kawasan itu dikepit di antara jalan-jalan yang sibuk, dan mereka masih boleh buat 2 bangunan rumah di sana, dan sudah sibuk. Sebelum mereka bina pun sudah sibuk. Bayangkan bangunan itu sekarang sudah siap dan sudah diduduki. Sejak itu setiap pernah sudah jalan sana, sebab memang tidak boleh bergerak kereta kamu. Alright darling, it's your turn to comment. Apa celoteh kau, cerita kau hari ini? How's your work? Good? Good. Huh? Nah, kalau kamu nampak di bangunan tuh di sebelah kiri itu adalah bangunan yang lama. Itulah satu-satunya bangunan apartemen yang ada di sini sebelum Bangsar Saud, nama Bangsar Saud itu wujud. Oke, waktu itu masih disebut Kampung Kerinci. Kalau kamu tanya di mana kamu pergi, Kampung Kerinci. Nah, sekarang tidak sudah. Mana kamu pergi? Bangsar Saud. Bangsar Saud sudah. So nama dia pun macam hebat lah kedengaran.
Kalau dulu lagi, mana pejabat kau? Kampung Kerinci. Alah, Kampung Kerinci sejak. Tapi sekarang, mana kerja kamu? Mana kamu bekerja? Bangsar South. Oh. Alright, kita sedang turun ke highway wilayah persekutuan. Saya di seberang sejak tadi. Kira saya U-turn ini balik. Hari ini kami tidak terus balik rumah dulu. Kami pergi beli-beli makanan dulu. Kami hanya beli makanan sekali seminggu, kan deh? Sebab tidak juga bagus keluar setiap hari sebenarnya untuk membeli makanan. Kita coba putuskan ini Rangkaian COVID-19. Rangkaian COVID-19 dengan meminimahkan pergerakan kita ataupun jadwal kita ini keluar. Deh, tell us more about this jam now. Where are we? Okay, ini adalah Lebuh Raya Persekutuan menuju ke Jalan Syed Putra. Okay, so banyak kereta dari Selangor mungkin masuk melalui KL, dan mungkin ada juga yang mahu tembus pergi ke Kajang, Seremban, Nilai, Ampang, etc. Okay, so di atas sana kamu akan nampak LRT. Itu adalah LRT yang menjalar-jalar di atas itu. Menjalar. Ya, menjalar. Itu LRT itu LRT Putra yang tidak mempunyai pemandu tuh kan? Ya. Dia digerakkan sepenuhnya oleh robotik. Komputer. Ya. Kalau kamu seorang hacker, kamu hack lah itu. Ya. Boleh hack tuh dia punya Ya, pergerakan. boleh stop tuh, satu kali stop tergendala Ya. tuh semua perjalanan LRT yang menjalar-jalar Tidak di ada atas. pemandu tuh, dia digerakkan, diberhentikan, dibuka dan ditutup sepenuhnya 100% oleh AI, Artificial Intelligence. Alright. Dan seperti yang kamu nampak, itu adalah iklan KFC, tidak ada yang istimewa. Iklan KFC. KFC. Okay, Deh, mari kita jalan yang jauh sedikit tadi di sana. di KL ini Boleh. boleh kalau ingin bergerak intercity, it is best for you to commute public transport, Ya. i.e. LRT, monorail, MRT, Ya. rapid bus, dan sebagainya, ataupun Grab, Grab, taxis, rather than kalau kamu drive sendiri. Sebab di kota raya ini yang paling tidak best adalah cari parking. Ya. Parking kalau sampai satu tempat, kalau kamu ingin pergi ke sesuatu tempat dan kamu tahu tempat itu ada LRT yang berdekatan, lebih baik naik LRT ataupun ada MRT, monorail, whatever. So lebih baik naik, utilize semua tu public transport. Sebab yang itu adalah ERL, depan kamu itu adalah ERL daripada KLIA menuju ke KL Central. Okay, so kembali kepada cerita parking tadi. Kalau kamu ingin menuju ke pergi satu destinasi, lebih baik pakai public transport, sebab supaya kamu tidak pusing-pusing kepala cari parking, itu satu. Dan you don't have to think about paying the parking fees. Okay, so easy. It will be more convenience for you to utilize the public transport. Bercerita tentang LRT ini, banyak LRT di KL. Berapa LRT di KL sekarang? Kita ada Putra LRT, kita ada Star LRT, ada monorail, MRT, ada 4 lah kan? dan juga KTM. KTM kalau di KL kamu ERL lagi. ERL So, ya. 6. KTM
KTM, kereta api Tanah Melayu, disebut di KL commuter. Alright. Jadi saya rasa kalau di intercity nih, di bandar ini sudah cukup dikata oleh semua ini transportation. So itulah, kalau kamu mau bergerak hanya mau sightseeing saja, jalan-jalan, shopping, bagus kamu naik LRT saja, sebab semua shopping mall yang popular ada stasiun dia, sama ada commuter, sama ada LRT Star, LRT Putra, monorail ataupun sebagainya, bus-bus yang tertentu ada di kereta. Alright, begitulah cerita transport di Kuala Lumpur, di Kolumpo. Saya akan ikut sini lagi. Bangunan Tuna, nampak atau bangunan? Sekarang jam berapa itu? 6.40. Sepatutnya 6.40. Ini masih ada matahari. Pukul 7.30 pun ada matahari di KL, tapi menghujung. Saya sudah casting orang tadi itu. Kita di sebelah tuh tadi, geng, yang sejalan tuh. Musim sekarang sudah menghujung tahun, musim hujan, redup saja, sekejap saja dia gelap. Pukul 6 pun sudah mau gelap sudah. Oke, ini kamu tahu ini jalan ini sekarang banyak construction. Ini adalah Tempias Construction di sebelah kiri saya, yaitu bangunan yang tertinggi. Oke. Sekarang kalau kamu melihat bangunan itu, mata leher kamu di atas. Tinggi itu bangunan. Kalau saya tidak silap 660 meter ada. Ya, melebihi 600. Maksudnya melebihi setengah kilometer deh. Oke. Saya mempunyai penyakit yaitu astrophobia, takut tinggi. Apa orang panggil itu? Gayat. Boling kahangon kan dusun. Boling kahangon. Saya rasa saya lah orang yang terakhir untuk naik tu bangunan. Alright, sudah mau redupkan matahari. Kita berada di sebelah tadi, berada di jalan jalan Istana pas ini nih. Dan kita akan naik balik tuh highway yang flyover yang bertol tadi, geng. Yang apa tuh? Highway Lokyu bertol. Flyover saja sebenarnya, tapi panjang tuh dan ada tol. Kalau kamu simpang di sini sebelah kiri itu adalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada? Right? Kalau kamu wondering di mana office dia, sana office dia. Dan saya rasa saya tidak pernah naik di sana bukit, tapi saya rasa perumahan yang mewah gitu deh. Tidak juga tuh. Tidak juga. Sana itu adalah belakang istana. Dan kawasan kuburan. Iyalah, kuburan gitu. Ya, ada kuburan di sana. Sebelah sini mana kuburan? Apalagi yang kita ingin cerita? Saya tengok itu kamera baru 34 menit, belum sampai 1 jam. Semua masih sampai 1 jam nih video nih. Sambil kamu melihat keadaan jalan raya Kuala Lumpur sebelah petang, mau dengarlah nih cerita-cerita yang tidak ketentuan. Alright, video ini saya tidak akan edit, saya akan terus post. Mungkin kamu wondering bagaimana kami tersadai di KL. Alright. Bekerja
bekerja di sini. Berapa lama sudah kau di KL deh? Mengambil kehidupan, mencari kehidupan di sini demi sesuap nasi. Oke. Untuk background, saya sendiri berada di KL sudah 20 tahun. Wife saya 12 tahun. 22 tahun. Sejak 98 mungkin. Ya kan? Ya, kaya dah. Dan Ya, mungkin juga lah. Mungkin juga lah. Dan saya sudah bekerja selama 16 tahun. So, bagaimana saya survive dengan keadaan itu, dengan bekerja di negeri orang? Memoras na padusun day. dan Jangan kami malu cakap Sabah, okay? ya. Dan kami kami hanya balik di Kota Blut, balik Sabah hanya setahun sekali, kadang-kadang 2 kali kalau ada rezeki lah. Tapi standar dia sekali setahun, tapi tahun ini alamat dia mungkin tidaklah terbalik nih. Sebab gara-gara ini penyakit kan. Harap-haraplah ujung tahun ini, ujung bulan Desember keadaan reda dan saya boleh balik dan jumpa kamu orang. Apa ini? Jangan malu cakap bahasa dusun. Ya, jangan malu bercakap slang Sabah Okay. di negeri Ya. orang, sebab that is who we are, that is what we are. So I am proud to be Sabahan in other states, because I can actually prove to them that I am somebody here. Ya. I am proud of myself, of what I am today. So just because di sini orang Sabah, orang Borneo, Sabah Sarawak, orang kenal sebagai orang yang berdedikasi di dalam kerja dorang, di dalam kerjaya dorang. So that's the most reasons why I am proud to be stranded here, build up my career here. So most of orang yang saya jumpa, kalau dorang nampak muka saya, dia orang akan cakap Cina. Tapi the moment dorang nampak saya, kau orang apa? Saya orang Kadazan. Oh, patutlah. Saya ingat kau Cina. Saya cakap Cina, kau tidak dapat jawab Cina. Ingat India. Bukan juga Indian. Yeah, your face looks so your face looks so different. So the moment saya cakap, saya orang Kadazan, orang Sabah, baru dia bilang, oh, no wonder. Okay, fine. So that's the normal conversations of me meeting up new people every day, and they would be impressed to know that orang Sabah has been working here for quite long. Itu satu. Dan if you are having positions, high rank positions in some company, and they would be more interested. Alright, so that's how the life di negeri orang. So we have to survive, no choice. Kita lalu tol lagi, geng. RM2 lagi. Kalau tidak bayar RM2, palang itu tidak dibuka. Ya, bikin panas itu, geng. Bikin panas tuh. Tidak dapat dibuka, maksudnya hotel lalu lah. Oke, Mau U-turn pun tidak boleh U-turn. saya punya cerita pula. Waktu saya balik Sabah dulu, geng, saya hilang bag di airport KK. Bila pendek-pendek cerita, bila saya claim bag saya di tempat yang lost and found bag, saya cakap lah dengan tuh pegawai sana. Dia bilang, dia tengok saya, "Oi, lama sudah kau di Semenanjung, lama sudah, kira macam waktu itu baru belas tahun saya di Semenanjung lah." Dia cakap, "Oi, siap puji, mana? Tunggu, mana kita pilih nih?" Okay. Sini lah. Bandar Indah lah ni. Ya.
berapa lama sudah kau di KL geng, dia bilang saya terlupa sudah berapa belas tahun saya cakap tuh, sebab waktu itu masih belas tahun saya di sini. Dia bilang, wih boleh tahan aku, dia bilang kenapa? Dia bilang ada dulu budak yang hilang bag juga, baru 2 minggu dia di sana, cakap Semenanjung sudah balik Sabah, dia bilang. Iya, saya ada jumpa tuh orang macam tuh, baru 1 bulan 2 bulan dia di Semenanjung, orang Sabah, orang dusun. Bila saya cakap sama dia cakap saya Melayu Semenanjung, geng. Naik bulu roma saya pula yang sudah kira membesar di sini. Saya tidak ada perasaan pun suka ikut bahasa Melayu Semenanjung. Kalau saya cakap Semenanjung, saya hanya perlu cakap itu kalau sebab kadang-kadang orang Melayu di sini tidak berapa paham bahasa Sabah kan, bahasa baku. Saya terpaksa lah bersemenanjung. Tapi kalau beli apa-apa saja, beli alat-alat mana apalah, beli di kedai mana-mana, beli kain, beli barang, semua saya bahasa Sabah saja, saya Melayu Sabah saja saya pakai sama Melayu Semenanjung di sini. So ada orang begitu, ada jenis orang Sabah yang tidak tahu, suka betul ini bahasa Semenanjung, sehingga baru 2 minggu, sebulan, yang kurang daripada setahun duduk di sini, kerja di sini pun, bila kamu cakap sama dia Sabah sama Sabah, woi bersemenanjung bah. Certain state dia punya logat tu sangat menarik untuk dipelajari. And that is very of course, soft. Memang saya setuju. Bahasa Semenanjung, Melayu Semenanjung memang unik, ada keunikan dia sendiri, dan apa itu, ada style dia, ada intonasi dia sendiri. Intonations, slang, dia punya lenggok-lenggok kayak bahasa lah. Kalau daripada Kelantan, Terengganu, syok orang punya, dari Kedah lagi. Syok dia orang punya bahasa. Macam kalau sen tu orang panggil kupang tu. Kalau dia bilang 2 ringgit 5 kupang tu, bukan 5 sen tu, 50 sen tu 5 kupang. Begitu kata. Jadi paling best lagi kan kalau macam di certain state macam tu, kalau orang Chinese dia yang purely orang Kedah ataupun orang Kelantan, they can really speak itu slang state Kelantan. So you will be impressed knowing that they can really speak the Malay language yang si siapa itu, ada satu kawan kita tuh, si Kak Cik Nazra, kan dari Kedah kan Kak? Kamu dari Kedah? Saya selalu pergi Kedah Perlis dulu, dan banyak kawan saya, dan saya suka orang punya slang Melayu. Oke. Bukan maksud saya Melayu di Semenanjung ini tidak baik, sangat baik. Mereka ada keunikan sendiri macam kita punya Melayu, tapi itulah apa yang saya maksudkan, ialah jangan coba ikut tuh bahasa dan dibawa di kampung, dan sehingga kita mau apa itu bahasa kita sendiri kita tidak pakai. Oke. Kalau di Semenanjung kamu boleh pakailah, sebab untuk tidak memudahkan komunikasi. Sebab kadang-kadang orang di sini tidak paham apa ini bahasa Sabah, bahasa Melayu Sabah, tapi untuk didukung di dalam hati nurani dan jiwa raga, simpan saja ataupun teruskan, simpan itu, pelihara itu bahasa kita sendiri. Alright, kita sudah di depan. Saya ikut belakang nih. Saya akan cari parking di Lulu. What? Lulu Supermarket. Cari parking. Oke, jangan sekali-kali salah cakap. Saya rasa kita parking di dalam lah deh. Kita di dalam jalan free pun. Kalau di sini parking dia berbayar, tapi kalau pembelian kamu beli 50 ringgit, parking dia, kamu akan dapat parking gratis. Ya, parking free. Alright, kita akan ambil tiket. Di bangunan ini ada satu kedai yang keminatan saya, iaitu JJJ, ataupun dikenali sebagai Jalan-Jalan Japan. So sila Google, people, you should know what is this JJJ thingy.
This is very interesting topic that you can Oke actually lah, saya para kasih tahu pencipta saja dirang lepas. bundle. JJJ adalah bundle, kalau di Sabang kena panggil lilung. Yes, tapi di Jual sini bundle, bag, baju, semua adalah saya rasa JJJ. ya. Jalan-jalan Japan, semua barangnya original daripada Japan dan memang berkualiti lah. Memang berkualiti dia. Semua banyak pakaian yang kami beli daripada JJJ. Kami Bukan pakaian kalau saya tuh, saya banyak handbag Ya. leather daripada JJJ. kami bukan They don't call it bundle, but they call it pre-love. kami bukan jenis orang yang Berada. berada. Kami adalah orang yang miskin. Kami hanya mampu pergi ke bandar sahaja, tidaklah masuk butik-butik yang ribuan ringgit. Kami hanya mampu ke JJJ. Tapi pada petang ini bukan itu tujuan kami. Tujuan kami adalah membeli makanan. Dan kami perlu pergi ke kedai DIY. Saya rasa di Sabah pun ada tuh DIY. DIY adalah barang dapur, barang macam-macam. Saya mau beli itu wallpaper. Okay. Itu so saja. let's go. Berapa menit? 48 menit. Nanti kita sambung mungkin sewaktu video ini, sewaktu kami balik. Oke. Shopping pun sudah siap. Beli barang sedikit saja untuk ujung minggu ini. Sekarang kami mau gerak untuk balik. So, what do you think about our shopping? Okay, berilah. Oke, kami mau keluar dari ini bangunan. Berapa bayaran parking? Oke. Free sebab barang Ya. kita more than 50 ringgit. Ya, So parking gratis. kalau beli barang lebih daripada 50, parking dia free. Di sini juga bukan Lee Chong Wei punya court kan? Ya, ada badminton court juga sini. Banyak yang pergi main sekarang. Acara badminton masih dibenarkan. Tetapi untuk pergi ke gelanggang masih ada SOP lah. Oke, 7.40 sepatutnya masih siang ini. Ada matahari lagi kalau hari-hari biasa, tapi mau hujung bulan, mau hujung tahun, so cuaca pun bertukar sekarang. Cepat gelap, cepat siang sekarang. So, apa yang kita beli tadi deh? Coba review. Kita beli Sayur, kita beli buah. telur, buah, apa lagi? Itu saja. Basically itu saja. Susu. Ya, sedikit ayam, sedikit ikan. Itu saja yang basic necessity untuk minggu ini. Hujung minggu Kenapa ini. nih banyak kereta? Oh, pub. Pub masih buka? Pub buka tuh, banyak kereta. Oh. Kalau kita jalan terus saja nih flyover, kita akan sampai di mana bagian itu? Taman Pandan Indah. Tapi kita exit di sini, balik ke Taman Ikan Emas. Tempat kami adalah Taman Ikan Emas di dalam wilayah Sri Permaisuri. Oke, tengok kereta. Oh, tidak juga berapa sibuk sekarang. Semua pun sudah balik rumah.
masih tidak boleh merentas wilayah Serang, tapi tidak ada juga keperluan untuk merentas daerah Serang. Hanya rindu dengan kawan-kawan yang berada di Shah Alam, di Klang. Tapi nantilah selepas saja keadaan ini reda, baru dapat jumpa-jumpa jarang kan ya. Sekarang ini kita perlu tinggal di rumah saja, berusaha untuk memutuskan rangkaian penyakit inilah. Ada orang cycling di sebelah kiri kamu ada tempat taman jogging. Sinilah kami jogging juga, selain daripada Tasik Permaisuri sana. Tapi ada limit dia sekarang, pukul 6 buka, 6 pagi, dan tutup pada pukul 7 pagi, 7 malam. Buka 7 pagi dan tutup 7 malam juga tuh. 7 to 7. So maksudnya berapa jam tuh? 12 jam. Lagi sibuk. Jalan raya ini bukan Lebuh Raya, sudah ini jalan biasa saja, jalan raya Batu 9 Ceras. Kami masuk di simpang ini, simpang Perumahan Sri Sabah. ya. Nama perumahan di sini Sri Sabah, banyak seri-seri, nama-nama Sri Sabah, Sri Johor, nama-nama negeri lah. Sri Sabah ada sana, tu di depan saja. Tapi nama saja geng. Ini sebenarnya bangunan Kos Rendah di BKL kan? Nggak tahu deh. Ya, mungkin ya. Ada juga mungkin orang Sabah tinggal sana tuh. Ya, tapi memang kawasan perumahan Kos Rendah lah. Malam hari ini tidak hujan. Awal dia hujan tadi, yang pukul 2.30. Pukul 2.30 dia hujan sudah. Walaupun tidak juga berapa lebat, tidak selebat kemarin. Tapi yang pasti tiap hari hujan sekarang. Traffic light. Traffic light di KL berfungsi dengan baik. Kenapa saya katakan ada negeri yang traffic light dia memang sak, memang betul-betul lambat dan tidak efisien. Contohnya ialah Melaka. Kenapa? Sebab saya selalu pergi Melaka. Rumah kakak saya di Melaka dan selalu kami balik Melaka, dan kamu akan merasa perbezaannya yang ketara. Kalau di KL walaupun dia crossroad sibuk, tapi traffic light dia dia punya masa traffic light dia merah dan hijau sangat efisien, sangat ngam, sangat efisien. Kalau di Melaka walaupun kau di kampung, traffic light dia sampai panjang dia punya barisan, sebab saya rasa timing dia tidak efisien. Saya boleh rasa yang saya masuk Melaka saja, saya boleh rasa yang traffic light dia tidak efisien bagi saya dibandingkan dengan traffic light di KL. Kamu boleh rasa tuh, kadang-kadang traffic light itu mengontrol ataupun mengendalikan trafikan lalu lintas. Kalau kamu
tidak timing dia ataupun masa saat dia hijau, saat dia merah tidak di tune dengan betul, ini juga boleh mengakibatkan kesesakan di satu-satu traffic light. So kamu akan harus tune itu masa traffic light supaya bersesuaian dengan flow ataupun aliran traffic di satu-satu tempat itu. Kalau di KL walaupun jam kan, tapi traffic light dia kamu rasa efisien, walaupun dia sangat banyak kereta tapi efisien. Kalau di Malaka kamu di kampung pun sedikit kereta tapi traffic light dia tidak efisien, masih lagi bersusun kereta dia tunggu traffic light saja, lambat, tidak efisien bagi saya. Saya rasa mereka kasih auto saja toh. Kalau kasih auto saja, nah semua masa traffic light dia sama, walaupun di kampung, di bandar, bisnis tidak efisien. Bagi yang di kampung sedikit kereta tidak payah kasih lama, kasih 2 menit tidak kereta pun, kasih cepat-cepat, kasih sekejap-sekejap. So adjust manually. Begitulah cerita traffic light. Saya lapar sudah. Jadi video hari ini daripada petang, siang sampai ke malam. At least dalam satu jam ini video saya buat. Ini video saya yang pertama berdurasi 1 jam. Saya rasa inilah. Oke. Hanya konten dia driving dan bercerita tentang jalan raya dan keadaan trafik di KL dan macam-macam celoteh. Right. Tapi mau sampai rumah sudah. Di depan saja simpang dia. Simpang kita pasang signal kanan. Alright, kenapa ini banyak kereta nih? Silap lagi orang. Kenapa dia berhenti sana? Tidak ngam betul dia berhenti sana. Itu na tuh yang Itulah. kancil. Tidak ngam betul dia berhenti sana. Itu. Alright, ini simpang dia. Kemudian kami di depan ada gate touch and go. Alright, saya parking. Selepas memandu 1 jam, tidak juga sampai 1 jam, kita sampai rumah. Alright, itu saja. Kita bertemu lagi di konten yang lain. Terima kasih karena sabar bersama kami memandu sekitar KL. Okay, see you guys. Thank you for watching.